Ya seperti sama kayak kita kayak sekolah kan begitu. Kalau udah lulus kan biasanya guru pada ngomong, tanggung jawab kamu baru dimulai saat ini, hidup kamu baru mulai saat ini, belum bukan dengan lulus sekolah kamu udah berat. Biasanya kan kalau acara wisuda kan kalau ada bicara begitu sambutannya, hidup kamu baru dimulai hari ini, perjuangan kamu baru dimulai hari ini. Bukan berarti kamu lulus sekolah S1, S2 atau SMA berarti perjuangan kamu selesai, enggak, baru dimulai. Begitu juga para penghafal Quran, perjuangan kamu baru dimulai hari ini. Ketika di kepalanya, di hatinya sudah ada 30 juz, perjuangannya baru dimulai. Nah itu begitu. Nah ini kata-kata Nabi tadi, pada hari kiamat bertemu Allah dalam keadaan punya penyakit kusta atau lepra yang disebut dengan ajdam. Faslun, ini adalah satu fasal fiman nama anwirdihi, tentang orang nama yang tidur anwirdihi, meninggalkan wiridnya. Dia punya wirid kebiasaan di malam hari ketiduran begitu. Ini kita jelaskan. Semisal sebelum tidur kan biasanya kita diajarkan baca surah As-Sajdah dan surah Tabarak begitu ya, supaya kita terjaga kelak di alam kubur. Begitu. Ternyata saking lelahnya capek, ketiduran akhirnya nggak dibaca. Atau semisal kita punya istiqomah, baca apa itu, baca sholawat sampai berapa ribu begitu. Ternyata ketiduran saking capeknya, ketiduran akhirnya wiridnya kagak dibaca. Nah ini bagaimana ini kita bahas. An Umar bin Al-Khattab, dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala Sayyidina Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an hisbihi minal laili, barang siapa yang tidur meninggalkan hizibnya minal laili di waktu malam, au an syai'in, atau dia meninggalkan sesuatu minhu dari sebagian hizibnya, faqara'ahu, kemudian dia baca kepada hizibnya, mabaina sholatil fajri wa sholatil zuhri, antara sholat subuh dan sholat zuhur, kutiba lahu, maka dicatatkan apa hizib itu lahu untuknya, ka'annama seolah-olah qara'ahu, dia membaca hizibnya binalaili di waktu malam. Nah jadi kalau punya istiqomah apa, udah capek akhirnya tiduran begitu, maka baca antara subuh dan zuhur, dikodok gitu. Wirid-wiridnya, hizib-hizibnya kita punya, kita kodok dari waktu subuh sampai zuhur. Semisal habis isya punya istiqomah Al-Quran 1 juz begitu, baca Al-Quran 1 juz, sampai banget akhirnya tidur, maka tadi kodok setelah subuh. Kebiasaan yang biasa kita lakukan di malam hari itu juga dicatatkan, dan seolah-olah dia membacanya juga di malam hari. Wa an Sulaiman bin Yasar, dan dari Sulaiman bin Yasar, qala, beliau berkata, qala Abu Sa'id radhiyallahu anhu, berkata siapa Abu Sa'id radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, itu al-barihah, aku tidur kemarin, an-wirdi, meninggalkan wirid itu, hatta asbahtu, sehingga aku masuk di waktu pagi di sholat subuh. Falamma asbahtu, ketika aku masuk di waktu pagi, istarja'tu, aku mengucapkan istirja. Istirja itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa kana wirdi, dan ada apa wirid itu, katanya surah Al-Baqarah, ialah membaca surah Al-Baqarah. Surah panjang itu jadi wiridnya dia sebelum tidur. Kemarin itu nggak kebaca gitu, karena ketiduran sampai pagi, pas bangun ketinggalan kebiasaan bangun kesal. Jadi saya mau baca itu kan namanya kesadaran yang luar biasa yang ada dalam diri manusia. Wirid yang ketinggalan di istirja itu. Nah kemudian faraitu, aku melihat di manami, di dalam tidurnya, ka'anna baqaratan tanqahuni, seolah-olah sapi itu ya tanqahuni, menanduk kepadaku. Menanduk tuh Ruduk Ruduk kali ya. Ruduk begitu.
Jadi ketika dia tidur, dia melihat dalam mimpinya seolah-olah disuduk gitu loh sampai. Karena punya istiqomah sebelum tidur baca surah Al-Baqarah. Waktu itu kelewatan ketiduran. Saking istiqomahnya mungkin ya, sampai datang ke dalam mimpi begitu. Karena Baqarah maknanya sapi. Jadi tidur sapi. Tidur sapi. Aromanya datang. Itu luar biasa. Ya setidaknya tadi kita baca surat Al-Baqarah sebelum tidur kita baca surat Al-Baqarah. Baca 10 doang lupa juga. Begitu. Ya sebelum tidur. Rawahu meriwayatkan kepada hadis Ibnu Abi Dawud sampai Imam Ibnu Abi Dawud bahwa dalam meriwayatkan Ibnu Abi Dunya sampai Ibnu Abi Dunya an-Ba'di hufadzul Quran dari sebagian penghafal Al-Quran. Annahu bahwa sesungguhnya nama bertidur beliau lailatan di satu malam an hisbihi meninggalkan hizibnya. Fara'a fi manamihi dia berkata di dalam melihat di dalam mimpinya ka'anna qailan seolah-olah orang yang berkata yaqulu lahu syi'ran berkata kepadanya syi'ran sebuah syair. Jadi ada keterangan dari para penghafal Quran katanya dia tidur di malam hari meninggalkan hisib-hisibnya. Akhirnya tertidur dalam mimpinya melihat ada orang yang membacakan syair begini. Ajibtu min jismin wa min sihatin wa min fatan nama ilal fajri aku heran kepada jasad wa min sihatin dan kepada sehat wa min fatan dan kepada pemuda nama ilal fajri yang tidurnya sampai subuh. Jadi dalam mimpi ada suara baca syair seperti itu gara-gara isinya ditinggal kayak orang punya badan, udah sehat, masih pada muda gitu, masih pada enak. Tidurnya sampai subuh. Tidurnya sampai subuh. Wal mautu la tu'manu khatafatuhu sementara kematian itu tidak dijamin khatafatuhu menyambarnya. Menyambar berarti kilat nyambar. Maksudnya tiba-tiba kematian itu juga bisa dijamin kapan datangnya. Fi dzulmil laili dalam kegelapan malam tidak yasri apabila telah berjalan. Bisa ada orang yang tidur sampai subuh. Bagi kita yang biasa tidur ya enak. Ya itu makanya salah satu kebiasaan yang harus kita kerjakan adalah berdoa. Nah sekarang al-bab sadis bab yang ke-6.